Selamat pagi para mahasiswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam sesi kita. Jadi kita masih ada yang ini adalah yang kelima, jadi masih ada sesi ke-6 dan ke-7. Pada sesi ini kita kedatangan dua pembicara. Yang pertama adalah Ibu Ninu Widiantoro. Beliau akan membahas mengenai masalah seksualitas pada orang muda. Dan kemudian nanti berikutnya Profesor Irwanto dari Atmajaya yang akan membahas mengenai narkoba. Sebelum dimulai acara ini, saya akan memberikan pengumuman mengenai ujian yang akan dilakukan setelah pertemuan ke-7. Karena agak rumit, kita akan melakukan tryout terlebih dahulu. Jadi untuk minggu depan, Kamis tanggal 22 Maret, itu acara adalah offline. Artinya Anda belajar dengan modul dari KPA yang sudah ada di dalam Skele. Jadi tidak ada kuliah tatap muka. Namun demikian Anda akan belajar sendiri dari modul. Dan sebelum Anda belajar, itu kita akan melakukan tryout ujian. Moga-moga para fasilitator dan koordinator sudah hadir di site. Jadi mekanismenya adalah demikian. Fasilitator dan koordinator site itu akan mendapatkan password dari kami dan ujian itu akan dijadwalkan. Karena mahasiswa ini terlalu banyak, kalau berbarengan mengisi atau akses ke Skele berbarengan, itu akan jam ya, akan terjadi hambatan. Karena itu kita akan membagi jadwal ujiannya. Jadi jadwal tryout ya. Jadi Kamis tanggal 22 Maret itu Anda akan melihat ada jadwal tryout. Jadi masing-masing universitas mendapatkan slot waktunya dan hanya pada saat itulah kalian bisa akses ke soal tryout ujian. Nah, jika ada mahasiswa yang tidak bisa hadir, mungkin barangkali karena ada kelas atau ada hal yang lain, mahasiswa tersebut harus lapor pada koordinator site atau fasilitator dan mereka akan melaporkan nama-nama anak yang tidak bisa tidak bisa hadir pada saat ujian tersebut. Kemudian kapan kira-kira waktunya yang diinginkan sesuai dengan jadwal keseluruhan. Ya, nanti setelah kita terima data itu, kita akan memberikan password untuk mahasiswa tersebut. Jadi mereka bisa ganti waktu. Harapannya adalah tidak banyak, jadi hanya beberapa mahasiswa. Jika banyak tentu saja kita harus bahas tersendiri. Karena prinsip dari pembagian waktu ujian atau waktu tryout ujian ini adalah supaya tidak berbarengan masuk pada waktu yang bersamaan. Demikian kira-kira pengumuman kami. Nanti kita akan saya umumkan lagi di tengah-tengah ya, karena saat ini saya lihat beberapa universitas juga belum banyak mahasiswanya. Saya kira mungkin 2 menit lagi kita tunggu dan kita akan mulai kuliah kita pagi ini. Terima kasih.
Selamat pagi para mahasiswa sekalian dari Sabang sampai Merauke. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai dua perilaku berisiko yang menjadi faktor utama pada orang muda dalam masalah penularan HIV. Sesi yang pertama ini akan diisi oleh Ibu Ninuk Widiantoro. Beliau adalah seorang psikolog dan aktivis kesehatan reproduksi, dan saat ini beliau akan membahas mengenai seksualitas pada orang muda. Kami persilahkan Ibu Nino. Selamat pagi para mahasiswa. Seperti disampaikan Ibu Rita, topik pagi ini adalah seksualitas orang muda. Yang disebut orang muda atau bahasa kerennya young people itu adalah mereka yang berusia remaja maupun dewasa muda. Jadi cakupannya cukup luas antara usia 10 sampai 24 tahun. Saya kira para mahasiswa yang hadir saat ini termasuk kategori itu. Baiklah, kita sekarang akan memulai dengan definisi apa itu sehat terlebih dahulu, ya. Jadi seperti dilihat ini adalah definisi sehat menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Sehat adalah suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Artinya, sehat tidak hanya suatu keadaan terbebas dari penyakit saja, ya. Contoh dari sehat secara fisik itu adalah misalnya Anda sekalian tidak mengalami penyakit yang berarti. Ya kalau misalnya cuman flu, kadang-kadang sakit perut sedikit, pusing, itu tidak termasuk kategori yang membahayakan, ya. Sedangkan sehat secara mental ini artinya bahwa Anda tidak mengalami tekanan, baik dari orang tua maupun dari masyarakat sekitar termasuk budaya. Ya, karena apa? Karena kadang-kadang adat dan budaya itu juga bisa menjadi faktor penekan. Misalnya nggak boleh ini, tidak boleh belajar tentang seks, itu adalah dosa dan sebagainya. Kemudian yang arti dari sehat sosial ini adalah kemampuan untuk bergabung dan diterima di dalam lingkungan sosial, dalam pergaulan, ya. Misalnya contohnya mempunyai teman-teman yang menyenangkan tempat kalian berbagi, atau mengikuti kegiatan yang bersama yang sifatnya itu positif. Karena ada masalah teknis dalam penayangan slide, kami mohon 1 menit untuk memperbaikinya. Maaf mahasiswa sekalian.
Baiklah mahasiswa, maaf ya tadi terlambat karena ada ke masalah teknis. Saya lanjutkan sekarang. Tadi saya katakan yang terakhir bahwa usia remaja itu mencakup antara 10 sampai 24 tahun. Memang gapnya besar ya. Mengapa hal itu? Karena biasanya kita kita mulai memasuki persoalan kesehatan reproduksi itu setelah adanya perubahan yang nyata baik fisik maupun emosional ya pada remaja, ditandai dengan menstruasi pada anak perempuan dan pada anak laki-laki mimpi basah. Ya, itu mulai menandai kesehatan reproduksi. Baiklah, sekarang apa yang disebut definisi dari kesehatan reproduksi sendiri? Apakah itu? Jadi kesehatan atau definisi sehat yang tadi yang meliputi fisik, mental, sosial pada kesehatan reproduksi ini diterapkan pada semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, ya, baik organ-organ reproduksi, fungsinya apa, prosesnya bagaimana proses menstruasi, bagaimana proses kehamilan itu dibicarakan pada kesehatan reproduksi. Nah, ini sekilas mengenai apa yang disebut kesehatan remaja. Ya, mulai dari usia, tadi usianya sudah ya 10 sampai 24 tahun. Nah, remaja itu merupakan masa peralihan dari anak-anak, masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Ya. Nah, dalam kehidupan reproduksi maka di situ juga banyak terjadi perubahan-perubahan. Jadi perubahan bukan hanya tadi dikatakan secara fisik, misalnya adanya menstruasi, mimpi basah, kemudian juga ditandai oleh perubahan-perubahan fisik lainnya, misalnya mulai tumbuhnya bulu-bulu halus ya di sekitar ketiak dan organ intim baik pada anak perempuan maupun pada anak laki-laki. Kemudian pada anak perempuan ditandai dengan adanya tumbuhnya payudara, anak laki ditandai dengan adanya jakun yang kemudian menimbulkan suara yang berbeda dari suara ketika anak-anak ya. Baiklah, sekarang selanjutnya apa itu kesehatan seksual? Ya. Jadi kesehatan seksual itu adalah suatu kemampuan untuk menikmati sexual relationship yang saling menghargai dan menyenangkan untuk dua belah pihak, tidak bisa hanya untuk satu pihak saja. Kesehatan seksual juga berarti terbebasnya seorang dari kekerasan seksual, pemaksaan ataupun pelecehan seksual. Itu juga menandai atau mengisyaratkan agar aman dari penularan penyakit-penyakit menular atau infeksi menular seksual. Contohnya misalnya gonoru ya, sipilis, termasuk HIV dan AIDS. Kesehatan seksual juga berarti keberhasilan di dalam memenuhi ataupun mencegah kehamilan. Baiklah, sekarang kita membicarakan mengenai seks dan seksualitas. Ini mengapa kita perlu membicarakan ini? Karena banyak sekali pendapat-pendapat tentang hal ini. Kita harus bisa membedakan antara seks dan seksualitas. Seks ini berarti adanya perbedaan biologis dan anatomis
antara perempuan dan laki-laki. Ya, adanya juga organ-organ reproduksi yang khusus dimiliki oleh perempuan dan laki-laki, itu yang harus dipahami ketika kita membicarakan tentang seks. Contohnya, perempuan memiliki payudara, vagina, klitoris, saluran telur, indung telur yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Sebaliknya, laki-laki memiliki penis, buah zakar, saluran sperma, ya. Selebihnya, ya, selain daripada yang khusus tersebut, maka perempuan dan laki-laki mempunyai organ-organ lain yang sama, seperti kita sama-sama punya hidung, mata, telinga, tangan, kaki, jantung, dan lain-lainnya. Ya, baiklah. Untuk itu memang kita perlu mengetahui apa alat-alat itu, bagaimana bentuknya, ya. Ini contohnya organ reproduksi laki-laki. Ketika kita membicarakan organ reproduksi laki-laki, maka itu ada organ-organ yang letaknya di luar. Jadi karena di luar bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang, ya. Yaitu yang di luar terdiri dari penis dan buah zakar. Yang dua itu yang kayak kembar itu buah zakar, ya. Nah, itu yang kelihatan di luar. Selebihnya alat-alat reproduksi laki-laki yang terletak di dalam itu, misalnya yang tidak kelihatan, ya, itu adalah saluran sperma. Gimana sih makanya gue nggak tahu. Saluran sperma tuh ini. Gimana sih? Oke. Ya, itu di dalam ini, di dalam penis itu kita lihat ada saluran, ya. Saluran, begitu juga asalnya sebenarnya dari buah zakar. Dari buah zakar itu ada saluran masing-masing satu, ya, ke atas melalui uretra, bladder itu adalah saluran kencing, ya, meliwati apa yang disebut kantung mani. Itu disitu pakai bahasa asing, ya, tapi sebenarnya ada kantung mani, kemudian ada prostat, ya. Nah, itu kemudian akan kemudian mengarah kepada penis, ya. Nah, itu adalah alat-alat yang harus dikenali pada laki-laki. Nah, sperma itu diproduksi di dalam buah zakar, di kantung zakar itu yang di luar letaknya, ya. Berbeda dengan kalau yang di dalam ada yang disebut kantung mani. Nah, ini dua hal yang beda. Kalau sperma itu bentuknya seperti ini, ya, sperma bentuknya seperti ini, jadi seperti kecebong, ada kepala dan ekornya. Itu yang diproduksi di buah zakar. Sedangkan pada kantung mani di situ itu cairannya, ya, cairannya. Jadi ini beda antara sperma dan mani. Jadi biasanya kalau sperma akan dikeluarkan, maka sperma yang bentuknya seperti kecebong tadi ketika melewati kantung mani disemprotkan cairan, sehingga kemudian yang keluar itu semacam cairan yang agak kental, ya. Nah, itu. Oke, sekarang kita ke organ reproduksi perempuan. Ini slide-nya agak perlu waktu nih untuk muncul, ya. Sama seperti pada laki-laki, maka pada perempuan juga ada organ yang di luar letaknya. Karena di luar, jadi bisa dilihat dan bisa diraba, bisa diurus, ya. Nah, itu yang di luar itu terdiri dari, sebetulnya ada yang namanya labia, ya, atau bibir kemaluan bagian luar, labia besar, labia kecil, dan kalau kita buka labia itu, ya, atau
itu ada kelihatan ada 3. Ada klitoris, ya itu klitoris, kemudian ada mulut saluran kencing khusus untuk kencing, dan kemudian ada mulut vagina. Mulut vagina itu agak besar dibandingkan dengan saluran kencing, ya. Karena itu terpisah. Jadi pada vagina menstruasi lewat situ. Kalau misalnya nantinya Anda berhubungan seks lewat situ juga, bukan yang saluran di atasnya, ya. Dan kemudian juga kalau melahirkan maka bayi itu akan keluar lewat mulut vagina ini. Kalau misalnya kita telusuri dari mulut vagina ini ke dalam, ya, maka ada saluran vagina nantinya. Kemudian ada leher rahim, masuk lagi ada rahim, di mana di kiri kanan rahim itu yang bentuknya seperti buah per, besarnya juga kalau normal kurang lebih seperti buah per. Kiri kanannya ada yang disebut saluran telur, di mana pada ujung-ujung saluran itu ada indung telur. Nah, telur itu akan keluar setelah seorang perempuan mengalami menstruasi. Sebelumnya tidak. Ya, jadi telur yang tersimpan pada indung telur itu akan mulai dikeluarkan sejak perempuan mengalami menstruasi. Tiap bulan perempuan itu pada umumnya mengeluarkan 1 telur secara bergiliran. Ada di kiri, ya, di indung kiri, nanti bulan depannya indung kanan, bergantian. Karena itu jika seorang perempuan mengalami masalah dengan indung telurnya yang harus dioperasi atau diambil, maka dia masih mungkin mengeluarkan telur dari indung yang satu lagi. Ini adalah alat-alat organ reproduksi perempuan, ya. Jadi kalau kita belajar mengenai seksualitas, seks, kita harus belajar tentang ini, perbedaan anatomi alat reproduksi laki dan perempuan. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi itu adalah seks, ya. Seks adalah perbedaan anatomi biologi antara laki dan perempuan. Nah, sekarang apa itu seksualitas? Nah, seksualitas itu semacam payung, ya. Itu seksualitas terdiri dari banyak sekali aspek, antara lain, ya, tadi satu kita udah bicarakan, yaitu pemahaman mengenai organ reproduksi, fungsinya, kemudian prosesnya, ya. Kemudian pemahaman mengenai hasrat. Saat seorang perempuan itu sudah mengalami menstruasi dan laki-laki mengalami mimpi basah, maka kemudian sejalan dengan itu, maka kemudian akan artinya kita sudah mulai memiliki hasrat atau birahi, ya, hasrat seksual tentunya, ya, di situ. Kenapa sih kok kita kemudian misalnya mulai jatuh cinta? Kenapa kita pengen misalnya dekat dengan orang yang kita cintai, kita seeking attention dari mereka, itu dibicarakan dari sini, ya. Kenapa kita kok kayaknya nggak bisa tidur memikirkan orang yang kita suka misalnya. Nah, itu adalah pembicaraan tentang mulainya hasrat seksual itu, ya. Seksualitas, di dalam seksualitas kita juga membicarakan mengenai identitas seksual. Kok balik sini, Mas? Identitas seksual. Saya terus saja bicara, ya, sementara teman-teman di sini memperbaiki presentasi. Jadi tadi yang kedua adalah identitas seksual. Apa itu identitas seksual? Identitas seksual adalah kenyamanan kita akan organ-organ yang kita miliki. Ya, misalnya seorang perempuan
dia tentunya memiliki organ-organ yang tadi sudah saya sebutkan, mulai dari ada klitoris, ada vagina, ada rahim dan seterusnya. Nah, di dalam membicarakan identitas seksual itu dibicarakan apakah si perempuan itu, si Nino aja ya contohnya, si Nino itu apakah dia nyaman dengan alat-alat yang dimilikinya, ya. Nah, misalnya si Nino itu merasa nyaman, dia punya ini, dia merasa nyaman dengan itu, ya. Maka itulah identitasnya, saya adalah perempuan yang dilengkapi oleh dibuktikan dan dilengkapi oleh sejumlah organ-organ reproduksi yang tadi, ya. Begitu juga dengan seorang anak laki-laki. Apakah si Budi misalnya itu yang mempunyai penis, buah sakar, saluran sperma, kantung mani, apakah dia merasa nyaman dengan alat-alat itu? Kalau dia merasa nyaman dengan alat-alat itu, identitasnya adalah sebagai laki-laki. Mengapa saya katakan begitu? Karena ada juga misalnya si Nino, seorang perempuan yang nggak suka alat-alat yang dimiliki, ya. Dia pengen banget menjadi laki. I wish I have a penis. Nah itu ya, jadi ini masalah identitas, kamu suka nggak dengan badan kamu approve nggak gitu. Ada juga misalnya laki-laki yang pengen menjadi perempuan, ya. Dia kemudian sampai-sampai dia harus mengoperasi dirinya. Padahal yang dioperasi itu biasanya yang bisa dirubah adalah yang di luar, ya. Hanya yang luar aja. Tidak berarti kalau misalnya pada seorang laki-laki yang ingin mempunyai alat-alat perempuan, yang bisa dirubah itu mungkin tampilan luar aja. Sedangkan yang di dalam misalnya rahim dan sebagainya itu nggak bisa dibentuk, ya. Jadi meskipun dia yang bisa dioperasi itu di luar, dia nggak akan bisa hamil dan sebagainya, karena organ-organ yang di dalam yang lebih complicated dan rumit sampai saat ini belum bisa dirubah. Nggak tahu nanti kalau di masa depan bagaimana, ya. Itu yang identitas seksual. Sekarang apa itu orientasi seksual? Itu pembicaraan di dalam seksualitas, orientasi seksual. Nah, orientasi seksual itu adalah tentang ketertarikan. Ya, tadi kita udah ngomong birahi, ya. Jadi kalau misalnya seorang perempuan tertarik kepada seorang laki-laki, ya, orientasinya adalah heteroseksual karena dia tertarik atau mencintai, ya, seorang yang mempunyai organ berbeda dari dia, ya. Berarti dia adalah heteroseksual, orientasinya hetero, ya. Ada lagi yang misalnya laki-laki tidak tertarik kepada perempuan, tidak tertarik kepada yang opposite sex, ya, atau seks yang lawan jenisnya. Dia suka kepada yang sesamanya. Jadi laki-laki yang tertarik dengan sesamanya berarti dia itu orientasinya homo, karena dia mencintai atau tertarik pada yang sama. Atau misalnya perempuan tertarik kepada perempuan, ya, yang namanya dibedakan, namanya lesbian, itu adalah perempuan yang tertarik kepada perempuan sehingga orientasinya adalah homo, ya. Kalau yang laki itu gay, ya, tetapi keduanya baik gay maupun lesbian itu kategorinya adalah homoseksual, ya. Dan sekarang ini harus diakui ada orientasi lain, ya. Ada bisex. Bisex atau bisex itu adalah orang yang tertarik baik kepada lawan jenis maupun sesama jenisnya. Bisa aja dalam kasus ini seorang laki-laki yang menikah, punya anak, tetapi ya dengan tentunya kalau punya anak dengan seorang perempuan, ya, karena sarananya itu harus dua begitu, ya. Nah, tapi dia mempunyai pacar seorang laki-laki. Itu sebenarnya banyak, cuman nggak pernah di research aja, ya. Oke.
Lalu apa itu ekspresi seksual? Ya. Oke, sekarang mungkin saya pakai ini aja deh. Ya. Oke, sekarang tadi kita udah bicara identitas seksual, orientasi seksual, sekarang adalah ekspresi seksual. Apa yang disebut ekspresi seksual adalah bagaimana seseorang itu mengekspresikan, memperlihatkan, kok jadi udah jauh begini ya? Oh, dia nggak apa-apa. Ya, memperlihatkan ketertarikannya, memperlihatkan rasa sayangnya kepada yang disukai. Tadi yang disukai bisa sesama jenis, bisa lawan jenis ya, dan sebagainya. Oke, nah ekspresi ini kemudian bisa dia itu bersifat aman. Dalam ekspresi saya ingin bicara mengenai aman dan tidak aman ya, untuk menyambung kuliah. Please enter your conference ID. Pak siapa? Press the pound Kita key when complete. Dari Pak Zubairi ya. Jadi aman dan tak aman ya. Maka kemudian ekspresi yang aman itu adalah ekspresi seksual yang tidak membahayakan dirinya maupun partnernya ya. Jadi misalnya memandang mesra atau misalnya bicara mesra, pakai SMS mesra, BB-an mesra, itu kan nggak bahaya apa-apa ya. Begitu juga bergandengan tangan misalnya ya, itu juga tidak apa-apa ya. Berpelukan, bahkan misalnya ciuman ya, itu nggak bahaya itu ya. Jadi bisa tuh menulis surat mesra, ciuman mesra ya, di pipi, di kening, itu nggak bahaya ya. Cara mengekspresikan hasrat itu juga bisa berdampak positif ya, memberi rasa nyaman, semangat hidup, kebahagiaan. Nah, sebaliknya ada ekspresi yang negatif yang membuat orang merasa terhina, malu, tersakiti, bahkan trauma kalau misalnya perkosaan. Nah, cara mengekspresikan yang tidak bahaya, yang itu yang tidak bahaya tadi udah ya. Yang bahaya adalah misalnya petting, meraba-raba payudara, meraba-raba organ seks ya. Itu bisa menimbulkan libido yang sangat tinggi, yang kemudian ya pasangan itu bisa aja kemudian melakukan hubungan seks. Nah, ini yang membahayakan karena kemudian kalau misalnya dia tidak merencanakan untuk punya anak, misalnya karena hubungan seks itu ada dua bahayanya, yaitu penularan infeksi menular seksual seperti yang tadi sipilis, gonoru ya, itu atau juga bahkan HIV/AIDS. Yang kedua adalah kemungkinan untuk hamil. Ya, jadi selalu harus dipikirkan apakah memang udah siap untuk punya anak, untuk menghamili. Itu karena sampai sekarang karena kurangnya pendidikan seks justru banyak kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian yang laki-laki nggak tanggung jawab langsung meninggalkan ya, sehingga perempuan itu kemudian harus menanggung beban hamil, dikucilkan ya, dikeluarkan dari sekolah dan sebagainya. Sayangnya ya sampai sekarang yang kalau udah dikeluarkan, yang dikeluarin perempuan, laki-lakinya mah nggak ini udah tidak terjamah lagi, dianya kabur aja enak. Perempuan itu kemudian kalau misalnya dia harus melanjutkan kehamilannya, punya anak tanpa diketahui siapa suaminya, ini betul-betul merupakan trauma. Dan dia, perempuan itu kalau masih dalam usia young people ini bisa kehilangan masa depan. Dan perlu dipikirkan anak yang dilahirkan juga akan menderita secara psikologis. Baiklah, sekarang yang lain adalah
ini sebenarnya saya akan menayangkan suatu grafik ini oleh Ibu Rita ya. Di situ kita lihat bahwa ini nggak tahu bisa terlihat apa enggak ya, tetapi di situ kita lihat bahwa memang ya kebanyakan, apa yang kebanyakan itu yang mulai 100% semua kalau mengekspresikan perasaan ketertarikan itu misalnya yang paling banyak itu adalah dengan misalnya itu ya berpegangan tangan ya, curhat, berpegang tangan, rangkulan, ciuman pipi itu nggak apa-apa. Cium bibir masih oke ya, tetapi itu udah kadang-kadang udah merangsang untuk berbuat lebih ya. Nah, kalau misalnya kategori yang lampu kuning ya, itu udah mulai meraba dada, meraba kelamin ya, kemudian seks oral. Nah, itu yang kemudian masuk kategori bahaya. Baiklah, sekarang saya teruskan. Yang lainnya itu adalah masalah seksual. Ini di dalam pembicaraan mengenai seksualitas ya. Bagian dari seksualitas adalah pendiskusi mengenai masalah-masalah seksual. Apa sih masalah seksual itu? Masalah seksual bisa artinya kurang atau tidak berfungsinya organ-organ reproduksi akibat gangguan fisik maupun gangguan psikologis. Jadi tidak hanya fisik aja ya. Apa aja tuh yang masalahnya? Misalnya kalau pada perempuan misalnya frigid ya, dia menjadi dingin, dia menjadi susah untuk bergairah ya. Nah, itu. Kemudian yang akan berakhir misalnya saat hubungan seksual, maka vaginanya itu akan menutup seakan-akan ya, otot-otot vagina itu menutup, mengencang sehingga tidak bisa dimasuki oleh penis ya. Itu namanya frigid ya. Nah, pada laki-laki misalnya masalah itu bisa terjadi tidak bisa ereksi ya. Jadi penisnya itu tetap lemes gitu ya, tidak bisa tegang. Bisa juga masalah seperti ejakulasi dini. Ini artinya apa? Artinya penis bisa ereksi atau bisa tegang, tapi begitu akan dimasukkan ke dalam vagina, dia langsung udah mengeluarkan sperma. Jadi itu ejakulasi itu adalah dikeluarkannya sperma secara dini. Jadi akhirnya tidak bisa dimasukkan ke vagina. Nah, apa kalau pada suami istri dan menginginkan punya anak, ini berarti masalahnya jadi susah. Jadi si sperma itu nggak pernah ketemu dengan telur perempuan, ya, yang harusnya terjadi di saluran telur, ya. Jadi kemudian akan mengalami kesulitan punya anak, ya. Nah, masalah-masalah seksual ini bisa disebabkan oleh dua hal. Satu adalah faktor biologis, yaitu adanya penyakit-penyakit, misalnya penyakit gula, jantung dan sebagainya, ya. Tapi bisa juga karena faktor psikologis, trauma masa lalu, melihat misalnya ayah bersetubuh dengan ibu, ya, kemudian dan dia belum ngerti misalnya. Bisa juga dia pernah diperkosa, itu juga membuat kemudian masalah ini. Oke, baiklah, apalagi yang akan diinikan, kita lihat sekarang di sini bahwa kalau kita melihat seperti ini, ya, maka kemudian apa yang terjadi di Indonesia ini ya, adalah bahwa bagian organ reproduksi tadi itu masih banyak dikuasai oleh orang lain, pada perempuan terutama, ya. Misalnya tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya, nggak boleh aborsi. Misalnya kalau dia diperkosa dan mengalami kehamilan yang sebetulnya dia tidak inginkan, atau misalnya anak-anak perempuan yang usianya masih dini, masih 13, 14 dikawinkan oleh orang tuanya,
dengan laki-laki yang jauh lebih tua, setua usia ayahnya bahkan lebih misalnya. Nah, ini hal-hal ini menyebabkan ketidaksehatan, ya. Jadi secara kesehatan reproduksi tidak sehat jika misalnya ada masalah-masalah itu. Kenapa di Indonesia organ-organ reproduksi terutama perempuan itu masih banyak sekali dikontrol oleh suaminya, oleh ayahnya, oleh masyarakat, bahkan oleh negara misalnya, ya. Nah, untuk itu maka memang saya kira perlu adanya pendidikan seks yang benar dan akurat, ya. Ini lain dengan pornografi. Pornografi memang merangsang dan mengajarkan orang untuk berhubungan seksual. Kalau ini enggak, ini masalah seksualitas itu masalahnya banyak dan sebenarnya lebih banyak isi pengetahuannya, ya. Di sini kita lihat tadi ada 12 hak. Ada hak reproduksi yang sudah diperjuangkan di konferensi kependudukan di Kairo pada tahun 1994. Yang penting misalnya ini ada 12 tapi saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Yang paling penting hak reproduksi itu juga menyangkut hak untuk mendapat informasi dan pendidikan. Untuk mendapat pelayanan tanpa diskriminasi. Ya, untuk seorang itu menentukan berapa jumlah anak yang dia punya, ya, yang ingin dia miliki, tapi harus bertanggung jawab. Artinya kalau berapa jumlah anak yang diinginkan harusnya disertai dengan kemampuan untuk memang bisa mengayomi anak-anak itu, memberikan makanan yang sehat, memberikan pengetahuan sampai mereka siap menjadi orang dewasa, bebas dari penganiayaan, hak untuk hidup. Jadi negara juga harus melindungi kalau misalnya ada seorang anak perempuan diperkosa, harusnya ya dilindungi supaya penderitaan tidak berkelanjutan, ya, dengan misalnya pelayanan aborsi yang aman misalnya. Mendapat manfaat dan kemajuan ilmu pengetahuan kesehatan dan kedokteran sudah sangat maju, sementara kita tidak bisa menikmati hanya karena ini nggak boleh, itu nggak boleh, pendidikan seks nggak boleh, aborsi nggak boleh, apa-apa nggak boleh, ya. Belum lagi larangan nggak boleh ber-KB, tambah aja menderita, ya. Hak bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam berkeluarga dan dalam bereproduksi. Kita juga sudah Yayasan Kesehatan Perempuan sudah merintis adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru tahun nomor 36 tahun 2009. Yang penting di situ adalah ada bab tentang kesehatan remaja, ya, ditujukan mempersiapkan seseorang menjadi orang dewasa yang sehat, produktif dan secara ekonomi, ya. Ini nanti bisa Anda baca sendiri dari ini Anda. Sekarang apa Anda sebagai mahasiswa, ya, namanya juga mahasiswa. Apa kontribusi yang bisa Anda berikan? Memperjuangkan hak remaja yang tadi dengan cara mempelajari informasi kesehatan reproduksi yang benar dan akurat, menjadi teman sebaya. Kalau kita sudah berpengetahuan, kita menyebarkan pengetahuan itu kepada teman-teman sebaya, melakukan survei supaya mendukung kebutuhan remaja dan melakukan advokasi kepada pembuat kebijakan, ya, untuk bisa mengimplementasikan semua undang-undang. Semua undang-undang itu bagus, ya, bagus di atas kertas, ya, tapi kenyataannya itu tidak seperti itu. Nah, itulah kita butuh mahasiswa untuk mengadvokasi tentang kebutuhan peer-nya. Terima kasih, saya kira saya sudahi ceramah ini.
Terima kasih kepada Ibu Nino yang sudah membuka wawasan kita semua mengenai apa itu seksualitas ya. Jadi seksualitas yang biasa diartikan sempit ya, kita lihat dengan lebih luas lagi dan kami akan memberikan kesempatan pada para mahasiswa yang saya sudah tahu pasti akan banyak bertanya. Kesempatan ini kita akan bagi dua. Jadi akan saya berikan dulu pada 10 universitas ya. Saya sebutkan dulu, nanti saya akan kembali satu persatu. Gunadarma, UI, dan kemudian UIN, BINUS, Universitas Andalas, USU, IPB, Unsri, IPB 2, Unmul ya. Itu adalah kelompok yang pertama. Kita akan buka 3 universitas pertama. Gunadarma, kami panggil Gunadarma. Complete. Please enter your conference ID. Mohon maaf tadi MCU-nya terputus. Kami lanjutkan, kami panggilkan Universitas Gunadarma. Gunadarma ada pertanyaan? Silakan. Oke, kami panggilkan yang kedua UI. UI. Tes. Tes, tes. Ya, silakan. Silakan Mbak. Ya udah nggak usah mundur-mundur. Stop. Kenapa mundur-mundur? Ya udah silakan tanya. Maaf suaranya tidak terdengar. Mic-nya nggak jelas, halo? Ya. Ibu Silakan. kedengeran? Ya silakan. Sekarang udah jelas, Bu? Ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah tadi masalah seksual karena doktrin sosial dan budaya. Contoh diperjelasnya seperti apa? Yang kedua adalah terkait orientasi seksual LGBT, khususnya di Indonesia adalah tantangan terbesar adalah values. Orientasi seksual ini belum dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia terkait nilai. Bagaimana cara kita untuk memberitahu bahwa ternyata ada orientasi seksual, sedangkan nilai yang ada di masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menerima orientasi seksual tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami panggilkan kembali Gunadarma. Sudah siap Gunadarma? Oke, lanjut UIN. UIN Jakarta. Terima kasih. Bu, yang saya tanyakan adalah sekarang kan kehidupan lifestyle dan ini terutama pada seksual kan semakin berkembang. Yang saya mau tanyakan, bagaimana menurut Ibu dengan keputusan orang tua yang menikahkan anaknya secara dini dengan alasan bahwa menyelamatkan mereka dari kehidupan yang seksual yang tidak baik gitu. Tapi juga kita mengingat juga bahwa untuk menjalani kehidupan seksual butuh kematangan secara psikis maupun
maupun fisiologis itu. Bagaimana menurut Ibu dengan keputusan orang tua yang menikahkan anaknya secara dini? Terima kasih. Ya, terima kasih Uin. Selanjutnya karena 3, saya turun ke Binus. Silakan Binus. Ada pertanyaan? Sementara belum ada, Bu. Terima kasih. Universitas Andalas. Andalas. Ingin Universitas. menanyakan, ya saya ingin menanyakan Bu, kan di Indonesia khususnya lebih diutamakan untuk lebih ada pendeteksian untuk kaum hetero, kasusnya lebih jelas gitu Bu. Tapi kalau kaum homo atau lesbian itu sepertinya kurang tanggap dari pemerintah sendiri kalau yang saya lihat. Tapi kalau hetero lebih diketahui secara besar lah gitu. Jadi gimana peran pemerintah itu sendiri? Apakah ada cara untuk menanggulanginya gitu Bu, yang untuk kasus homo sama lesbi? Karena itu juga kalau menurut saya sepertinya banyak di Indonesia. Terus ada satu lagi, ada beberapa warnet gitu kan, yang di Padang khususnya, itu ada dituliskan pemberitahuan di situ bahwa di box tidak boleh berpasangan. Ya ada yang dibilang kayak gitu, tapi dia udah bilang udah nulis pemberitahuan itu, tapi tetap aja nggak terlaksana gitu Bu. Jadi ada nggak peran dari pemerintah untuk menanggulangi warnet-warnet? Kan nggak semua warnet lah yang bisa melihat gimana para pengguna warnet itu di dalam gitu Bu. Ya sekian, terima kasih. Baik, Ibu Ninu ada 3 pertanyaan. Silakan Bu. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Ini yang pertama yang tadi UI ya. Tadi kalau kaitannya misalnya seksualitas dan budaya misalnya. Ini tadi saya kurang jelas pertanyaan, tapi begini ya, misalnya saja ya. Ini diskusi mengenai seks dan seksualitas yang gamblang itu ya. Itu misalnya masih banyak orang terutama yang usianya lebih dari remaja ya, dan tidak menguasai misalnya teknologi masa kini. Mereka memandang itu sebagai threat ya, sebagai membahayakan anak-anak. Bicara soal seks, mereka takut, selalu kata-katanya adalah nanti mereka itu akan mendorong mereka untuk berbuat seks, padahal tidak seperti itu. Oke, yang mengenai LGBT belum dipahami. Ya, ini saya memang saya setuju bahwa konsep LGBT yaitu lesbian, gay, bisex dan transseksual itu memang wacana ini belum banyak diketahui oleh orang secara luas. Pun kalau misalnya seperti saya selalu mengupayakan undang-undang dan sebagainya, masih banyak sekali tantangan dari DPR, bahkan dari departemen yang terkait seperti departemen pendidikan, departemen kesehatan. Mereka juga belum bisa memahami konsep ini, padahal itu ada realitasnya di masyarakat. Saya kira anak muda atau young people itu mempunyai you have power untuk misalnya menginformasikan tanpa harus berpihak ya, tanpa harus setuju nggak setuju, tetapi ini adalah sebuah realitas. Jadi seperti saya tadi ya, kita bicarakan seperti itu ya, apa seks, apa seksualitas, itu aja dulu gitu. Karena mereka yang anti itu mereka sangat ketakutan bahwa kalau begitu nanti akan menjadi disaster, akan banyak kehamilan tadi inginkan dan sebagainya. Sedangkan kalau saya percaya bahwa itu justru untuk menghindari masalah-masalah itu. Itu. Untuk yang UIN memang saya sendiri kebetulan sedang mempunyai proyek di Bondowoso, karena Bondowoso merupakan kota di mana kasus-kasus pernikahan dini itu sangat tinggi di sana ya. Jadi memang betul, dan saya baru saja datang dari Bondowoso, maka penyebab yang paling signifikan dan paling utama itu adalah kemiskinan ya. Jadi kemiskinan di mana orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya. Selamat pagi Prof.
anak menjadi juga tidak berpengetahuan, tidak mempunyai option ya di dalam kehidupan itu, kemudian orang tua ingin lepas tangan aja, dinikahkan aja gitu. Mereka sih membela dirinya dengan yang itu tadi. Oh, daripada nanti ada kejadian-kejadian dan sebagainya. Si anak tidak pernah ditanya dan tidak pernah ditawarkan opsi-opsi lain. Dan juga tidak punya opsi untuk menuntut pendidikan dulu ya. Jadi bahkan bupati juga bingung. Ketika saya melacak ke KUA untuk mengetahui berapa banyak yang, karena 9 tahun 10 tahun itu sudah banyak yang dinikahkan. Kalau dari situ very clear ya, clear and clean, semua pernikahan hanya dimulai usia 16 tahun yang terdaftar. Tapi kejadiannya tidak begitu. Jadi ini untuk ini mereka harus benar-benar menyogok gitu ya petugas, atau petugas nggak mau disangkain disogok, mereka bilang mereka kalau ada kasus seperti ini mereka harus pergi ke pengadilan dulu untuk membolehkan anak itu kemudian dinikahkan. Jadi ini memang dan ini kalau menurut saya sebagai psikolog ya, maka menikahkan anak di usia dini, misalnya belasan tahun ya, itu adalah sebuah kekerasan yang luar biasa. Kekerasan fisik karena fisik anak itu belum selesai bertumbuh untuk bisa hamil dan melahirkan dengan selamat. Kekerasan psikologis, bayangkan aja kalau Anda pada umur 12-13 kemudian disetubuhi oleh orang yang lebih tua, kekerasan seksual. Ya, jadi ini adalah kekerasan yang sangat komplit yang menghancurkan masa depan perempuan. Ya. Nah, kemudian yang dari Andalas. Memang di mana-mana di dunia ini, di semua negara juga yang persentase yang paling besar adalah hetero, tetapi memang ada juga misalnya kaum yang berorientasi homo. Nah, apa peran pemerintah? Gini loh Dek ya, ini kalau yang pemerintah itu mestinya diajarin gitu loh. Jadi kalau menanyakan peran gitu agak susah buat saya. Kita yang harus mengadvokasi mereka, karena umumnya mereka itu justru yang nggak ngerti, lamban ngertinya, maaf ya gitu ya. Jadi seperti tadi tuh di box tidak boleh berdua, itu karena untuk mencegah, sebetulnya untuk mencegah ini ya. Tetapi karena anak-anak itu yang dibutuhkan adalah pendidikan dan informasi seks secara yang terbuka, akurat, yang benar. Karena mereka ingin tahu dan tidak ada jalannya, maka kemudian mereka akan nyari-nyari di internet. Nanti pacaran di internet itu yang kebanyakan saya lihat itu adalah sampah-sampah. Itu bukan pendidikan seks yang seperti kita maksudkan. Tidak memberikan pengetahuan yang untuk memberikan, menjamin kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan, bukan yang seperti itu. Adanya misalnya film-film porno gitu ya. Itu saya kira jawabannya. Jadi tadi untuk yang Andalas, mari adik-adik mahasiswa bangkit, bikin riset dan mengadvokasi pemerintah daerah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ninu. Selanjutnya akan kami panggilkan USU, Universitas Sumatera Utara. Silakan. Kemudian nanti IPB 1, Unsri, IPB 2 dan Unmul. Silakan. USU. Halo, kedengaran Mbak? Bu. Ya, betul. Silakan. Iya, nama saya Prina. Pertanyaannya cukup gampang. Tadi ada bercerita soal hasrat ya, hasrat seksual itu gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kapan ya kira-kira waktu yang tepat dan ideal untuk melakukan hal-hal seperti itu, misalnya seperti berciuman atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hasrat seksual itu tadi. Itu saja, terima kasih. Selanjutnya IPB 1. IPB 1. Tidak ada, belum. Ya, lanjut ke Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya. Tes. Ya, silakan. Ya, bagaimana? Saya dari Junda dari PB mau bertanya bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi wanita yang benar, dan yang kedua, apakah hormon estrogen berpengaruh besar bagi kesuburan?
Dan apabila terjadi ketidakseimbangan hormon, apakah bisa terjadi kehamilan? Terima kasih. Ya, tadi dari IPB 1 ya. Oke, terima kasih IPB 1. Selanjutnya Universitas Sriwijaya. Saya Isladani Waskito dari FKM Unsri. Yang ingin saya tanyakan, salah satu hak reproduksi itu kan mendapatkan informasi dan pendidikan seksual. Yang ingin saya tanyakan, Bu, secara psikologis, pada kelompok umur berapa, Bu, untuk memberikan informasi pendidikan perilaku seksual yang baik dan benar itu kepada kelompok remaja? Kan tadi dibilang kalau kelompok remaja ini rentang usianya 10 sampai 24 tahun itu kan sangat panjang sekali. Itu pada kelompok umur berapa yang benar-benar efektif gitu untuk memberikan pengaruh kepada remaja tersebut? Terima kasih. Terima kasih Unsri. Kita jawab dulu 3 pertanyaan ini ya. Silakan Bu. Baiklah, terima kasih ya pertanyaannya. Yang pertama tentang hasrat seksual ya. Kapan hasrat seksual itu ada? Yaitu tadi ya setelah haid untuk anak perempuan, untuk anak laki-laki setelah mereka mengalami mimpi basah. Ukurannya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya apa ya yang kesehatan itu yang hasrat seksual? Kapan kita bisa keciuman? Oh ya, kapan kita bisa kemudian memenuhi hasrat itu ya, seperti berciuman dan sebagainya. Tadi saya katakan yang kita harus ingat sekali pada zaman ini adalah tentang mengekspresikan secara aman ya. Tadi udah kita tahu yang aman dan tidak membahayakan bagi kesehatan reproduksi kita yang apa aja. Jadi pegangan, ciuman juga termasuk. Ya itu boleh-boleh aja sih. Dulu saya juga umur 13 gitu udah ciuman di pipi gitu kan nggak apa-apa ya. Nah itu ya, jadi kapannya itu ya kalau misalnya kita betul-betul sudah jatuh cinta dan kelihatan orangnya baik dan bertanggung jawab, tetapi kita perlu tahu batasannya supaya tidak terjerumus pada ekspresi yang tidak aman yang menjadikan kita misalnya hamil padahal belum pengen, kemudian karena hamil tidak siap terus pengen aborsi. Nah itu yang akan merugikan kesehatan reproduksi kita. Yang dari IPB, bagaimana menjaga organ reproduksi perempuan ya. Satu, kita tahu kita tidak bisa memelihara yang di dalam karena tidak terlihat dan tidak terjangkau oleh anggota tubuh kita, tetapi yang di luar ya. Satu kita harus kalau habis buang air kecil, buang air besar itu harus membersihkannya dengan air bersih ya. Itu tidak bisa sembarangan. Kalau buang air kecil maka ceboknya itu ke arah depan. Kalau buang air besar ke arah belakang. Itu dulu satu ya. Kemudian bulu-bulu halus yang ada di sekitar ini ada baiknya juga tidak dibiarkan panjang gitu ya, sehingga kemudian tidak bisa dibersihkan secara tuntas ya. Jadi ya digunting ya supaya enggak setengah senti lah ya, jangan sampai panjang bulu-bulu itu. Ketiga itu perhatikan ya, kita harus membersihkannya itu dengan air bersih. Maka kemudian kalau kita ingin buang air di tempat-tempat yang umum dan kita harus sangat hati-hati dengan airnya ya. Karena kalau misalnya airnya itu ada di ember dan kita nggak jelas kebersihan ember itu yang kemudian membasuh dengan air yang tidak bersih, tidak jelas kebersihannya bisa menyebabkan misalnya nanti jamuran, dan itu bisa naik, jamurnya itu bisa naik ke alat-alat organ yang di dalam ya. Begitu juga harus ganti celana setidaknya sekurang-kurangnya 1 kali sehari. Celananya juga yang dari jenis katun, jangan yang nylon karena itu tidak menyerap keringat ya. Dan terutama pada saat menstruasi itu kita harus sering mengganti pembalut itu ya, sesuai dengan keadaannya ya. Jadi kalau darahnya banyak sekali ya harus sering ganti. Itu kurang lebih. Dan jangan memakai alat macam-macam. Jangan memasukkan misalnya jamu-jamuan, tumbuh-tumbuhan, dedaunan ke dalam vagina kita. Ya tidak perlu pakai itu sebenarnya, pakai air bersih aja. Paling sabun untuk di luar. Jadi jangan mengkutak-katik yang bagian dalam. Saya kira itu adalah cara untuk memelihara kebersihan ya.
Kemudian yang dari Unsri, hak untuk mendapat informasi dan pendidikan tentang seksualitas umur berapa? Ya, kita sekarang kita tahu bahwa yang umurnya memang panjang dari 10 sampai 24 ya. Saya biasa membaginya seperti sekarang karena harus mentekel mengenai pernikahan dini, maka di Bondowoso itu dibuat pendidikan kesehatan remaja untuk SMP. Jadi anaknya itu kan umur 11 sampai 14 ya. Jadi setiap ini tidak jadi satu semuanya ya. Jadi misalnya untuk yang dini itu tentang alat-alat harus ya, bagaimana membersihkannya dan sebagainya itu di situ bisa ciuman dan sebagainya ya. Kalau udah yang ini kita akan membicarakan lebih lanjut misalnya proses kehamilan, aborsi dan sebagainya. Jadi memang setiap tahap itu ada bedanya, beda-beda tipis, tetapi memang misalnya yang saya alami memberikan informasi terlalu banyak pada anak SMP membuat mereka justru menjadi sangat ketakutan. Itu yang harus dipelajari ya. Terima kasih untuk putaran yang terakhir IPB 2 dan Unmul. Oh IPB 1 ya, oke. Kita lanjut ke Universitas Mula Warman, silakan. Unmul. Mic-nya di mute, silakan dibuka. Tidak ada? Iya, sementara dari Universitas Mula Warman tidak ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Dengan demikian kita akhiri sesi yang pertama dan kita berikan aplaus pada Bu Nino. Terima kasih Ibu Nino yang telah memberikan banyak wawasan, dan bagi Undas lain yang belum mendapatkan kesempatan, nanti kita berikan pada sesi kedua, tetapi jika ingin bertanya untuk sesi ini, silahkan ditulis di skele ya, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih dan kita akan break 5 menit.